Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, video ini saya bagi ke dalam dua topik besar. Yang pertama, kita akan melihat sekilas informasi terkait slow living. Dan yang kedua, kita akan coba lihat apa hubungannya slow living dan dividen dari investasi saham. Dan untuk poin pertama ini, mari coba kita lihat beberapa informasi dari ChatGPT. Menurut saya pribadi informasi yang disajikan cukup menarik. Mulai dari definisinya. Definisi dari slow living adalah melakukan tugas dengan tenang dan memberi waktu untuk menikmati prosesnya, bukan sekedar menyelesaikan. Menjauhkan diri dari hustle culture yang penuh tekanan dan sebaliknya memilih hidup dengan tujuan dan keseimbangan individual. Prinsip-prinsip slow living, sadar penuh atau mindfulness, fokus pada momen kini bukan tergesa-gesa. Kualitas lebih dari kuantitas, pilih barang, waktu, dan hubungan yang berarti. Kesederhanaan dan konsumsi sadar, mengurangi pemborosan dan mendukung produk lokal atau berkelanjutan. Menjaga keseimbangan, bekerja, istirahat, dan relasi dengan proporsi sehat. Manfaatnya, mengurangi stres dan kecemasan sehingga kesehatan mental lebih baik. Kesehatan fisik meningkat karena pola makan, tidur, dan olahraga lebih teratur. Hubungan interpersonal lebih berkualitas karena waktu yang lebih bermakna bersama orang terdekat. Produktivitas yang lebih baik karena fokus dan kehadiran penuh bukan karena kecepatan. Lingkungan yang lebih sehat melalui konsumsi yang bijak dan berkelanjutan. Miskonsepsi bukan berarti malas atau menunda-nunda, justru sebaliknya. Slow living adalah menghadapi setiap tugas dengan kesungguhan. Bukan hanya untuk orang yang tinggal di desa. Ini bisa diterapkan siapa saja, di kota besar atau kecil sama relevannya. Bukan berarti anti teknologi, tapi menggunakan teknologi lebih bijak sesuai kebutuhan. Berikut ini beberapa cara menerapkan slow living. Pertama, atur waktu secara realistis. Sisihkan jeda antara aktivitas dan hindari multitasking. Kedua, batasi penggunaan gadget. Gunakan waktu bebas untuk hal bermakna seperti membaca atau jalan-jalan. Ketiga, praktekkan mindfulness, meditasi, tarik napas dalam, atau nikmati proses makan dan memasak secara sadar. Keempat, konsumsi bijak, pilih barang berkualitas, tahan lama, dan minimal limbah. Kelima, hargai aktivitas sederhana seperti berkebun, membaca, bercakap dengan orang terdekat. Dan yang keenam, buat ruang personal. Jadwalkan waktu untuk diri sendiri seperti hobi, refleksi, dan relaksasi. Kesimpulannya, slow living bukan sekedar hidup lambat, tapi seni hidup dengan penuh kesadaran dan makna, sesuai nilai pribadi. Ia adalah pilihan sadar di tengah kecepatan dunia modern, mengundang kita untuk berhenti sejenak, bernapas, dan mensyukuri setiap momen. Jika dilakukan konsisten, gaya hidup ini mampu menghadirkan keseimbangan, kebahagiaan, dan ketenangan batin. Itu merupakan penjelasan sekilas terkait dari konsep slow living. Nah sekarang, bagaimana hubungannya dengan dividen saham? Ini merupakan 5 alasan dividen untuk slow living. Ternyata dividen saham itu ada hubungannya dengan slow living. Yang pertama, dividen merupakan salah satu sumber keuntungan dari pasar saham. Dengan beli saham, kita seakan-akan punya bisnis tanpa perlu dihandle. Tapi di sisi lain, kita punya kesibukan juga, yaitu update kinerja perusahaan. Saat kita membeli saham dan kita mengharapkan dari dividen, itu artinya kita seperti punya bisnis yang dapat bekerja tanpa harus kita ada di dalamnya. Tapi di sisi yang lain, bukan hanya kita membelinya, tapi kita juga harus update tentang kinerja perusahaan. Nah, dividen itu merupakan salah satu passive income dari instrumen investasi saham. Ini ibaratkan kita menanam pohon atau kita menanam buah di pekarangan rumah kita, yang mana kita tunggu hingga buah itu berbuah dan kita petik buah itu. Dividen bisa kita ibaratkan seperti hal tersebut, di mana kita tidak perlu untuk terlibat langsung dalam bisnis tersebut, tapi di sisi yang lain kita terus update kinerja terbarunya. Poin kedua, dividen lebih mudah diprediksi karena bergantung pada kinerja dan kebijakan perusahaan, bukan bergantung pada naik turun harga saham setiap hari. Slow living sama seperti yang tadi kita baca merupakan seni di mana kita bisa memaknai segala sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu, tidak panikan, tidak cemas, dan lain sebagainya.
Nah, menurut saya pribadi, dividen merupakan salah satu poin yang lebih cocok dengan slow living dibandingkan capital gain. Jika kita berharap dari sisi capital gain, maka akan ada saatnya kita melihat harga saham yang naik, harga saham yang turun. Apalagi jika kenaikan atau penurunannya itu sangat fluktuatif akibat sentimen sesaat. Dengan kata lain, akan ada masanya di mana kita tergesa-gesa melakukan tindakan untuk buy atau tindakan untuk sell. Sedangkan untuk dividen, hal ini lebih mudah diprediksi. Kita bisa menghitung kira-kira prediksi dividen di masa depan itu seperti apa dengan mengacu pada kinerja saat ini, kinerja di masa lalu, dan bagaimana kebijakan perusahaan dari sisi dividen payout ratio dalam jangka panjang. Itu artinya dividen ini bisa lebih mudah diprediksi dan bisa membuat kita lebih tenang dibandingkan capital gain yang mana kita harus berburu dengan waktu, berburu dengan kenaikan atau penurunan harga saham yang relatif lebih cepat dan lebih singkat. Poin ketiga, dividen untuk slow living membutuhkan modal relatif lebih kecil dari dividen untuk financial freedom. Seperti yang tadi kita baca, saat kita melakukan slow living, ini sebenarnya kita bisa mengendalikan beberapa hal atau beberapa biaya yang seharusnya tidak kita keluarkan. Tentu hal ini berbeda dengan konsep financial freedom di mana kita sudah bebas melakukan apapun yang kita mau. Saat kita melakukan slow living, kita belajar untuk menghargai beberapa hal yang ada di sekitar kita. Kita bisa memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada saat itu, dan kita juga tidak terlalu terburu-buru atau berambisi untuk melakukan segala sesuatu yang kita mau. Nah, itu artinya dengan konsep seperti itu seharusnya biaya untuk slow living itu lebih kecil dibandingkan biaya untuk kita melakukan hal-hal yang kita inginkan atau istilah kerennya disebut dengan financial freedom atau financial independence. Nah, dengan konsep slow living ini berarti seharusnya modal yang kita butuhkan untuk berinvestasi agar mendapatkan dividen seharusnya lebih kecil dibandingkan kita bisa hidup dengan financial freedom. Nah, tentu saja untuk biaya hidup ini relatif berbeda dari orang ke orang, begitu juga dari kota ke kota, sehingga tidak bisa disamaratakan. Tapi yang jelas, apabila kita menerapkan prinsip hidup slow living, seharusnya biaya yang kita keluarkan mungkin akan lebih kecil dibandingkan kita hidup dengan kemauan kita sendiri. Tidak terlepas apakah kita ini hidup di kota besar atau di kota kecil, memang hal itu akan berpengaruh. Tapi menurut saya pribadi, jika kita menerapkan konsep yang sama yaitu slow living, kita bisa meminimalisir berbagai pengeluaran yang seharusnya tidak perlu. Atau dengan kata lain, slow living ini bisa kita kaitkan juga dengan istilah yang namanya frugal living. Untuk poin keempatnya, mari coba kita lihat sekilas di sini. Dividen diterima biasanya 1-2 kali setahun. Artinya, kita sudah tahu berapa budget hidup per bulannya dengan membagi 12 dari dividen yang kita terima. Nah, dengan kata lain, kita sudah bisa memperkirakan kira-kira untuk kebutuhan bulanan kita bisa cukupi dengan nominal berapa dari dividen yang kita terima 1-2 kali dalam 1 tahun. Tentu saja untuk menerima dividen sebesar itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak hanya dalam waktu 1 tahun, tidak hanya dalam waktu 2 tahun. Karena apabila kita berinvestasi di pasar modal dengan dana yang terbatas, ataupun hanya dari gaji yang kita terima setiap bulan yang nominalnya tidak seberapa, tentu saja untuk memperoleh dividen setahun yang bisa mencukupi kebutuhan hidup kita membutuhkan waktu yang panjang. Artinya perjalanan kita di pasar modal ini bukan waktu yang singkat, tapi kita juga harus berusaha untuk meningkatkan skill agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimal, meningkatkan kemampuan untuk top up dana agar supaya dana investasi kita bisa semakin besar, dan kita juga harus memiliki pengaturan keuangan yang baik agar supaya kita bisa berinvestasi dengan lebih optimal, tapi di sisi yang lain pengeluaran kita juga dapat terkontrol. Dan untuk poin terakhir, poin kelima, dengan menentukan target dividen yang diterima, kita sudah tahu berapa banyak lembar saham yang harus dikumpulkan. Saya sering mengatakan bahwa untuk mengincar dividen yang kita fokuskan adalah lembar sahamnya. Dengan kata lain, apabila kita sudah memiliki target berapa besar dividen yang akan kita terima atau kita capai nanti di masa depan, kita sudah tahu kira-kira berapa banyak lembar saham yang harus kita kumpulkan. Seperti yang sudah pernah saya bahas pada video-video sebelumnya, untuk mencapai target tersebut, kita tidak hanya melakukan dari top up dananya, tapi kita juga bisa melakukan reinvestasi dividen, ataupun kita bisa membeli saat harga saham mengalami penurunan dengan sangat signifikan, supaya lembar sahamnya bisa semakin banyak dengan modal yang sama banyaknya. Nah, itu merupakan beberapa pembahasan sekilas terkait slow living dan dividen yang bisa kita kaitkan. Dividen itu merupakan salah satu passive income yang sangat menarik, khususnya bagi mereka yang mungkin merencanakan pensiun dan mungkin merencanakan pensiun dengan lebih cepat atau istilah kerennya pensiun dini. Nah, dengan kata lain, apabila kita memanfaatkan dividen itu untuk bisa pensiun dengan tenang, bisa pensiun dengan nyaman, dan tentunya menggunakan konsep slow living ini, artinya dividen yang akan kita capai itu bisa lebih realistis.
Mungkin apabila kita ingin hidup bebas finansial, kita membutuhkan modal yang sangat banyak untuk memperoleh dividen yang kita inginkan. Misalkan katakanlah 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, dan lain sebagainya. Tentu hal itu menjadi kurang realistis apabila pendapatan kita saat ini dan total portofolio saat ini tidak seberapa. Tapi di sisi yang lain, apabila kita memiliki target setidaknya bisa hidup saja seperti slow living, tentu saja modal yang akan kita butuhkan tidak akan sebesar itu. Katakanlah misalkan, jika kita mentargetkan hidup financial freedom, mungkin kita membutuhkan dana 20 miliar. Tapi apabila kita ingin slow living saja, mungkin kita bisa cukup dengan dana sekitar 5-7 miliar. Itu tentu relatif dari orang ke orang. Setiap orang memiliki nominalnya masing-masing. Yang jelas, dengan konsep hidup slow living, seharusnya target dana kita menjadi lebih realistis lagi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Pada video ini, saya akan fokus membahas tentang 4 tahapan dari dividen investing. Seperti yang kamu tahu, dividen investor merupakan salah satu cara pandang investasi yang fokus pada pertumbuhan dividen di masa depan. Artinya, saat berbicara tentang dividen investor, kita tidak sedang melihat dividen saat ini, tapi seberapa besar potensi dividen di masa depan yang bisa diperoleh. Karena dividen yang besar saat ini tidak akan berpengaruh signifikan dibanding dividen yang terus tumbuh dari tahun ke tahun dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bagi dividen investor, fokus utamanya adalah dividen, dan capital gain hanya bonus. Artinya dividen investor tidak terlalu peduli dengan naik turun harga saham setiap hari dan lebih fokus dengan fundamental perusahaan, prospek ke depan, pertumbuhan laba, dan tentunya potensi dividen yang bisa diperoleh. Dengan menjadi dividen investor, psikologi akan jadi lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh dengan situasi pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dividen investor hanya perlu memastikan saham yang dibeli masih memiliki peluang menawarkan dividen yang besar di masa depan dan hanya akan menjual sahamnya jika ada perubahan kondisi yang benar-benar signifikan. Metode dividen investing memang rasanya kurang menarik karena hanya fokus pada dividen. Tentu saja berbeda dengan berbagai metode lain yang memanfaatkan naik turun harga saham untuk mendapatkan keuntungan dengan waktu yang cepat. Tapi tahukah kamu, dividen investing bisa jadi salah satu solusi bagi mereka yang tidak punya waktu memantau harga saham setiap hari, tidak punya kemampuan untuk belajar berbagai metode rumit, dan ingin memiliki passive income yang mungkin bisa menghidupi kebutuhan mereka di masa depan. Dengan begitu, saat harga saham turun signifikan dan kinerja perusahaan baik-baik saja, dividen investor malah melihatnya sebagai peluang dan bukan ketakutan. Karena jika biasanya mereka beli saham hanya dapat dividen 4%, saat itu harga saham turun signifikan, yieldnya mungkin bisa naik 2 kali lipat menjadi 8%. Sebaliknya, saat harga saham naik, dividen investor mungkin tidak terlalu banyak melakukan pembelian, karena hal itu membuat dividen yield menjadi lebih kecil. Hal lain yang mungkin menjadi keunggulan dari metode ini adalah mendapatkan recurring income setiap tahun. Artinya dividen yang kamu terima 1-2 kali setahun bisa dimanfaatkan untuk menambah lembar saham menjadi semakin banyak. Dan jika semakin banyak lembar saham, semakin banyak juga dividen yang diterima. Itulah bentuk dari compounding dividen, di mana dividen yang awalnya kecil bila terus digulung menjadi lebih besar di masa depan. Selain itu, dividen investor akan sangat terbantu dengan kinerja perusahaan itu sendiri. Jika 10 tahun yang lalu perusahaan hanya menghasilkan laba 1 triliun, dan saat ini 10 triliun, secara umum seharusnya dividennya juga naik sekitar 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Artinya, mereka yang terus pegang saham itu akan memperoleh dividen yang 10 kali lebih besar di masa depan dibanding 10 tahun yang lalu. Inilah salah satu kehebatan dividen yang jarang dibahas orang, yaitu memanfaatkan kinerja perusahaan untuk memperoleh dividen yang lebih besar di masa depan. Kamu bisa melihat berbagai contoh nyata dari dividen yang dibagi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, misal seperti BCA, BRI, Telkom, Mandiri, Indofood, dan lain-lain. Sekarang kita kembali ke judul video. Menurut saya pribadi, untuk menjadi dividen investor yang nyaman, setidaknya ada 4 tahap yang harus dilalui. Tahapan-tahapan ini bisa jadi panduan bagi kamu yang ingin mencapai dividen for living, sehingga nantinya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup hanya dari dividen saham. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas saja. Oh iya, sebagai informasi, pada video ini saya akan gunakan contoh saham BMRI dengan harga 7.000 sebagai simulasi. Kamu bisa gunakan saham lain dalam perhitungan, sesuai dengan ketertarikan kamu masing-masing. Selain itu, saya sengaja menggunakan harga 7.000 agar perhitungan jadi lebih realistis.
Mengingat saat video ini dibuat pada tanggal 18 Juli 2024, harga BMRI masih di bawah 7.000, sehingga seharusnya angka tersebut cukup masuk akal untuk digunakan. Tahap pertama, menerima dividen sebesar 1 juta. Untuk mencapai dividen for living, menurut saya, kamu harus melewati satu langkah kecil pada tahap 1, yaitu menerima dividen minimal 1 juta rupiah. Kenapa 1 juta? Angka 1 juta ini terkesan kecil bagi sebagian orang. Tapi apabila kamu sudah menerima dividen jutaan dari saham, berarti nominal uang yang kamu alokasikan untuk membeli saham sudah tidak main-main. Artinya, dividen 1 juta sebenarnya merupakan salah satu bukti bahwa kamu menggunakan uang yang serius di pasar saham. Nah, apabila kita menggunakan contoh BMRI dengan dividen per share 353, berarti kamu butuh sekitar 2.825 lembar saham untuk memperoleh dividen 1 juta dari saham ini. Dengan kata lain, apabila menggunakan harga saham 7.000, kamu harus mengalokasikan uang sekitar 19,7 juta untuk membeli saham BMRI. Tentu saja jumlah uang yang dibutuhkan setiap orang berbeda, tergantung saham apa yang dibeli. Bisa saja lebih besar dari 19,7 juta, tapi bisa juga lebih kecil. Tahap 2, menerima dividen sebesar pendapatan 1 bulan. Setelah melewati tahap 1, tahap berikutnya dari dividen investor adalah berusaha memperoleh dividen sebesar pendapatan 1 bulannya, entah itu dari gaji ataupun bisnis. Pada contoh ini kita asumsikan saja pendapatan 1 bulan adalah 5 juta. Itu artinya dengan kondisi dividen per share yang sama, kamu harus punya 14.126 lembar saham untuk mendapatkan dividen 5 juta rupiah. Dengan kata lain, butuh uang 98,8 juta untuk membeli saham ini pada harga 7.000 rupiah. Nah, di sini rasanya sudah mulai menantangkan. Dari yang awalnya kamu fokus mengejar dividen 1 juta, sekarang kamu harus berusaha memperoleh dividen minimal 1 kali dari pendapatan bulanan. Apabila kamu sudah ada di tahap 2 ini, berarti sebenarnya kamu sudah mencapai 1/12 dari dividen for living. Karena kamu hanya perlu bekerja 11 bulan dalam 1 tahun. Itu disebabkan karena 1 bulannya sudah menerima penghasilan dari dividen yang setara dengan pendapatan 1 bulan. Tahap 3, menerima dividen setara pendapatan 1 tahun. Tahap 3 ini lebih menantang dibanding 2 tahap sebelumnya, karena kamu harus mengejar dividen sejumlah pendapatan 1 tahun yang kamu miliki. Jika jarak antara tahap 1 dan 2 tidak terlalu jauh untuk dicapai, jarak tahap 2 ke tahap 3 mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena target yang ingin dicapai menjadi lebih besar. Dari yang awalnya hanya menginvestasikan 19,7 juta, kamu ditantang untuk menghasilkan 98,8 juta untuk dibelikan saham. Nah, untuk tahap 2 ke tahap 3, dari 98,8 juta, kamu ditantang untuk menginvestasikan uang sebanyak 1,18 miliar rupiah di tahap 3 ini. Dengan menggunakan contoh yang sama, jika pendapatan 1 bulan adalah 5 juta, berarti pada tahap 3 ini, kamu punya target untuk memperoleh dividen sebanyak 60 juta. Artinya kamu butuh 169.000 lembar saham untuk memperoleh dividen sejumlah itu. Dengan harga saham 7.000, kamu butuh dana sekitar 1,1 miliar. Angka yang sudah cukup besar kan? Pada tahap 3 ini, kamu memang perlu ekstra kerja dan usaha untuk mencapainya. Bayangkan saja, jika awalnya kamu hanya perlu menyediakan uang 98 juta untuk memperoleh dividen yang setara dengan pendapatan 1 bulan, pada tahap ini, kamu butuh uang 1,1 miliar untuk memperoleh dividen pendapatan 1 tahun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan total investasi sekitar 10 kali lipat dari tahap 2. Tahap 3 ini memang berat untuk dicapai, tapi apabila kamu sudah bisa mencapainya, tentu rasanya jadi sangat menggembirakan. Bisa dibayangkan bagaimana senangnya jika kamu sudah menerima dividen yang setara dengan pendapatan 1 tahun setiap tahun. Artinya tanpa kamu kerja, sebenarnya kamu sudah bisa hidup dengan layak. Karena ada perusahaan yang kerja untuk kamu dan memberikan keuntungan dalam bentuk dividen secara rutin. Jadi, apakah jika sudah berada pada tahap 3 ini sudah bisa dikatakan sebagai dividen for living? Menurut saya belum, karena ada tahap 4 yang harus kamu pertimbangkan. Tahap 4, menerima dividen 2 kali dari pendapatan 1 tahun. Menurut saya, dividen for living baru bisa dicapai jika kamu sudah berada pada tahap 4. Memang sih di tahap 3, kamu sudah terima dividen yang setara dengan pendapatan 1 tahun. Tapi ingat, pada tahap 3 dividen yang diterima masih setara dan belum lebih. Artinya kamu masih butuh sejumlah dana
agar bisa menikmati hidup dengan lebih nyaman tanpa mengganggu cash flow rutin yang diterima dari dividen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika sebelumnya kamu terima dividen 60 juta untuk biaya hidup setahun, pada tahap 4 ini kamu punya target untuk menerima dividen 120 juta, di mana 60 juta digunakan untuk biaya hidup dan 60 juta digunakan untuk menikmati hidup. Meski terlihat sangat indah, tapi tahukah kamu bahwa untuk mencapai tahap 4 ini dibutuhkan waktu yang panjang dan banyak usaha yang harus dilakukan. Jika pada tahap 3 kamu butuh saham mandiri sebanyak 169.000 lembar, pada tahap ini kamu butuh 339.000 lembar. Dengan kata lain, jika sebelumnya harus menginvestasikan uang 1,1 miliar, pada tahap 4 ini kamu harus menginvestasikan 2,3 miliar. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Mayoritas dari kita mungkin belum punya uang yang jika diinvestasikan bisa memberikan dividen setara dengan 2 kali pendapatan 1 tahun. Inilah tantangan dari dividen investor. Metode ini sederhana, tapi butuh perjuangan untuk mencapai dividen for living. Karena banyak usaha yang harus dilakukan dan butuh kesabaran serta waktu yang panjang untuk mencapainya. Untuk mencapai tahap 4 dari dividen investing memang bukanlah hal yang mudah. Tapi kamu bisa memanfaatkan 2 hal yang menjadi kekuatan utama dari dividen investor untuk mencapainya, yaitu reinvest dividen dan pertumbuhan kinerja perusahaan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.